Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini coba kita bahas saham TB atau Dana Berata Luhur Tbk. Kalau kita lihat TB ini bergeraknya di bidang apa ya, kita lihat. Energi, oil, gas, dan coal, konsultasi manajemen lainnya antara lain melakukan penyertaan modal dalam proyek dan atau perusahaan infrastruktur. Paling banyak sahamnya dipegang oleh Prima Mineral Utama, masyarakat 32%, lumayan ya. Dia IPO-nya di 1095 tanggal 8 November 2019. Jadi sudah sekitar 4 tahun ya. Kalau kita lihat ke statistiknya, IPS-nya triwulan pertama naik, triwulan kedua turun, sehingga diperkirakan sampai 2023 nanti IPS-nya 183 ya, turun dari tahun sebelumnya ya. Net profit 117 miliar, equity-nya 1 triliun, cash flow 76 miliar, dividennya 13,57% ya, lumayan. Dan dividennya rutin ini 2022 dibagikan, 2023 juga dibagikan ya. Kalau lihat sekilas ini menarik ya. Kita lihat transaksinya ya lumayan ya, ada 1000, 2000, jadi cukup liquid lah. Turnovernya berapa kita lihat, 2,7 miliar ya. Jadi kalau teman-teman dananya sekitar ini ya 2 miliar atau di bawahnya, ini masih bisa ya kita untuk ini ya liquid untuk hari itu kita cairkan ya. Tapi kalau lebih dari itu ya beberapa hari ya. Atau kalau kita lihat ini isu terdekat bagi dividen 18 September, berarti kumditnya 17 September. Sekarang tanggal 10 September ya, hari Minggu, berarti kurang 7 hari lagi kumdit, makanya sahamnya naik. Nah ini apakah masih lanjut naik ataukah kita masih bisa beli lagi ya. Ini kalau kita lihat dia naik dari 810 ke 855 ya, hampir 40 poin kalau 1 bulan ya. 40 poin itu sekitar 4%. 40 dibagi 810 hampir 5%. Dividennya 30 poin. Nah ini dividennya 30 poin, tapi ini sahamnya sudah naik 40 poin. Jadi teman-teman yang mau masuk ke TB ini hati-hati ya. Kalau teman-teman sudah punya TB ini di harga bawah itu nggak masalah, di 810 itu nggak masalah. Atau di harga ini malah 745 ini nggak masalah ini. Jadi dari bulan Juli, awal Juli atau akhir Juni itu teman-teman udah masuk ya. Nah ini Juni nih. Dari bulan Juni ini udah masuk ini. Kalau bulan Juni masuk, ini teman-teman aman ini ya. Ini bulan Juni ini harga terendah setelah kumdit dividennya tanggal 5 Mei. Jadi 5 Mei ada dividen cukup besar. Kemudian habis kumdit langsung longsornya cukup tajam ini, 200 berapa nih poin. 970 dikurangi 720. 250 poin atau berapa ini, longsor 25% ya teman-teman. Jadi dividennya cuman ini, teman-teman masuk lagi di bulan Juni ini paling bawah ini di 720. Sekarang sudah profit lumayan nih ya, 855 dikurangi 720 dibagi 720 udah 18% ya, nggak usah nunggu dividen, udah 18% ya dari bulan Juni kemarin. Kalau kita lihat 1 tahun fluktuatif ya, naik turun. Sempat di harga tertinggi di 1565 3 tahun yang lalu. Bahkan sempat di 1925 ya.
Jadi habis apa ini, IPO ya, habis IPO sempat naik, kemudian setelah itu turun terus sampai 324. Ini turunnya drastis nih. Ini teman-teman kalau ikut saham-saham IPO itu resikonya seperti ini ya. Ini dinaikkan sampai 1925, kemudian diturunkan ke 324. Hilang 1600 poin dibagi 19, 83% ya hilang. Hilang 83%. Nah, kalau teman-teman nggak average down di sini ya floating loss terus ini. Tapi kalau teman-teman beli saja sejumlah saham yang di atas ini ya, yang di awal di harga 324, sekarang sudah balik modal. Sudah cuan ya. Ini di luar dividen. Secara PBV ini 1,05, pernya 4,68. Pak kita cek di berita ya. Saham TB ini ya. Saham TB itu bergerak di bidang apa nih? Coba ini ya, sebentar. Saham TB berita apa? Tebar dividen interim, kinerja TB, sektor pertambangan ini ya. Penyedia jasa transportasi batu bara. Oh ya ya. Jadi makanya ini berkaitan dengan pertambangan batu bara ya teman-teman. Tapi dia beberapa kali bagi dividen ya. Konsisten tumbuh, laba dana berata semester 1 terakumulasi 117 miliar. Laba per sahamnya terkerek menjadi 91. Pendapatan usahanya 309, menanjak 11%. Kalau di sini ya laba tahun berjalan 118 miliar, melesat dari 103. Tumbuh minimalis dari akhir 2022. TB. Coba kita lihat secara teknikal coba di Mirai Aset ya. Oh, secara osilator bagus ini. Masih ada potensi naik. Kalau Bollinger ini udah di pucuk ya, teman-teman. Udah apa ya? Sudah saatnya koreksi ya, walaupun tidak menutup kemungkinan naik ya. Tapi kalau kita lihat kok kenaikannya sudah mulai terbatas ya, karena memang sentimen dividennya kan kecil, cuman 3,4 sekian ya persen ya. MACD bagus, osilator juga bagus. Stokastik coba. Oh, stokastik udah jenuh ya. Kemungkinan naik mungkin masih ada ya di sekitar mungkin 900-an mungkin ya. Oh, di sub resistannya di 870 ya. Bisa jadi nanti mau dibawa ke sini ya, 870 sampai 895 atau 900. Ya, tapi sudah mulai terlalu berisiko ya, teman-teman. Kita lihat daily-nya.
sudah naik 3,6 1,8. Ini sudah terlalu berisiko. Kalau teman-teman punya di harga bawah sih nggak masalah ya, walaupun ini MA5 buy ya, MA5 buy, 20 buy, MA50 buy. Nah ini ya, RSI stokastik, MACD sell ya. Walaupun MACD ini sebenarnya walaupun sell, dia ada potensi untuk naik ya dalam jangka beberapa waktu ke depan ya. Mungkin sampai sentimen dividennya itu ya masih ada potensi naik, walaupun terbatas mungkin ya 2-3% tuh masih bisa ini ya. Foreign kita lihat, foreign masuk 3000 lot. Paling banyak di mana nih ya? Sebentar. Paling banyak di harga 835 ya. 835, kemudian 850 ya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk saham TB ini ya. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi yang sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi. Lebih baik pakai uang dingin atau menabung dari pendapatan bulanan teman-teman 10%, 20% untuk membeli saham yang berfundamental bagus ya. Jangan saham-saham yang gorengan, saham-saham yang baru IPO yang sangat berisiko ya. Carilah saham-saham yang risikonya lebih kecil dibandingkan dengan profitnya. Jadi low risk high gain, cari saham-saham seperti itu ya, daripada saham-saham yang sangat berisiko. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.